Dengarkan kisah teladan bersama Promah dan saya, Deddy Mizwar, di radio kesayangan Anda selama bulan Ramadan. Minum Promah, lambung sehat, insya Allah ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kisah Teladan Promah bersama Haji Deddy Mizwar dan Bapak Ustadz Profesor Dr. Satori Ismail, Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Kisah Teladan Promah kali ini berjudul Kisah 3 Pengembara. Hari itu mendung tiba-tiba saja menutup langit. Dalam sekejap hujan pun turun dengan lebatnya. 3 orang pengembara yang saat itu sedang berjalan bersama cepat-cepat mencari perlindungan. Kebetulan ada sebuah gua di depan mereka. Tanpa pikir panjang, ketiganya segera masuk dan berteduh di dalamnya. Hujan yang deras membuat tanah menjadi longgar dan sebongkah batu yang besar jatuh dari atas gua dan menutup lubang guanya. Ketiga pengembara itu pun terperangkap di dalamnya. Berkali-kali mereka mencoba mendorong batu itu, namun batu itu terlalu berat sehingga sedikit pun tidak bergeser dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali sifat jujur dan ikhlas. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal perbuatan yang pernah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah mau memberikan pertolongannya." Mereka bergegas mensucikan diri kemudian mulai mengucapkan doa. Pengembara pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hamba dulu pernah memiliki seorang pekerja yang hamba upah dengan 3 gantang padi. Suatu hari pekerjaku itu pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku menyemai padi-padi itu hingga membuahkan hasil. Hasilnya aku belikan seekor sapi yang kemudian beranak pinak. Nah, saat pekerja itu datang dan menagih upahnya, aku menyuruhnya mengambil semua sapi itu. Awalnya dia menolak karena merasa upahnya hanyalah 3 gantang padi. Namun aku berkeras karena sapi-sapi itu berasal dari 3 gantang berasnya. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mereka bisa mengintip keluar dan mengetahui bahwa hujan telah berhenti. Pengembara kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki orang tua yang sudah tua. Aku begitu mencintai mereka. Setiap malam aku membawakan mereka susu kambing yang kuperah sendiri. Suatu malam aku terlambat memerah susu kambing, dan mereka sudah tertidur saat aku tiba di kamar mereka. Saat itu anak dan istriku sudah menangis kelaparan. Namun aku tidak mau mereka meminum susu kambing itu sebelum orang tuaku. Sementara aku tidak berani membangunkan tidur mereka. Akhirnya aku menungguinya hingga fajar tiba. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkan kami dari gua ini." Batu besar itu kembali bergeser, membuat lubang yang cukup lebar, namun tidak cukup lebar untuk mereka keluar dari dalam gua. Pengembara ketiga berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku sering menggoda dan merayunya untuk berbuat dosa, namun ia selalu menolak. Suatu hari ia datang untuk meminjam uang sebesar 100 dinar. Aku memberinya dengan syarat dia harus memberikan kehormatannya. Dia terpaksa mengabulkanku karena dia dalam situasi yang terdesak. Namun saat aku hampir melakukan niatku, ia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah kau merusak cincin kecuali sudah menjadi hakmu.' Maka aku segera membatalkan niatku. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya, batu besar itu bergulir
dan terbukalah mulut gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dengan selamat. Kisah ini menunjukkan bahwa amal soleh seseorang akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita lihat 3 orang yang terjebak di dalam gua diselamatkan oleh amal soleh mereka. Bahwa amal soleh tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan. Bahkan bisa sampai manfaatnya kepada sanak turunan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam itu asalnya telanjang, maka bajunya adalah rasa malu, hiasannya adalah menepati janji, muruahnya adalah amal soleh, dan tiangnya adalah sikap untuk senantiasa menjauhi yang haram. Segala sesuatu memiliki asas, dan pondasi Islam adalah mencintai Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Al-Husain bin Ali. Simak kisah Tauladan Promah esok hari pada jam yang sama. Dipersembahkan oleh Promah. Aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Om Deddy, banyak yang percaya beribadah pas puasa dapat pahala berlipat ya? Iya, betul itu Dude. Makanya berlomba-lombalah mengejar pahala. Terus banyak yang percaya puasa bikin hidup sehat ya? Oh, pasti. Puasa juga mengajarkan pola makan teratur. Ada saatnya sahur, ada saatnya berbuka. Terus kalau sakit mah pas puasa, ada yang percaya puasanya bulan setengah hari. Itu betul nggak? Wah, itu nggak benar. Yang benar adalah agar lambung tetap nyaman selama berpuasa, minum Promah saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Karena Promah yang sudah terpercaya selama 40 tahun itu mengandung formula hidrotalsit yang bekerja langsung dan tepat di pusat sakit mah. Tidak melalui peredaran darah sehingga aman di tubuh. Lambung sehat, insya Allah ibadah puasa semangat. Om, kalau ngegosip pas puasa, nggak apa-apa kan? Itu nggak usah dipercaya. Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh.